Rasanya hampir lupa kalau saya punya channel YouTube. Padahal masih ada folder berisi rekaman pendakian Gunung Lawu yang menunggu untuk diedit. Tapi sayangnya mempertahankan mood untuk berkreativitas memang berat. Saya paham betul makna kalimat, bukan bagaimana memulainya, tapi tekad untuk menyelesaikannya yang akan menjadi penentu seperti apa hasilnya. Maka dari itu, video ini haruslah mendapatkan haknya untuk tayang. Keberangkatan kami memiliki waktu dan lokasi yang berbeda, tapi kita sepakat untuk bertemu di Terminal Karangpandan. Setelah semua berkumpul di Karangpandan, lanjut belanja logistik di Pasar Karangpandan yang posisinya persis bersebelahan dengan Terminal Karangpandan. Dari Karangpandan menuju Candi Ceto, kami menaiki mobil yang disewa melalui jasa seorang teman bernama Nur Huda. Dan kali ini tim kami hanya berisi 4 orang, yaitu saya, lalu Adam, Nurdianto, dan Fuad. Semuanya pernah ada di video saya sebelumnya, alias pernah mendaki bareng. Terutama si Adam. Tahun ini udah 3 puncak dia bareng sama saya. Tapi belakangan saya agak sedikit khawatir sama dia yang tiba-tiba jadi indigo. Soto apa? Soto ayam gunung ini kayaknya. Soto ayam gunung. Beda ya berarti. Kalau di kota kan kukuruyuk, kalau di gunung apa? Petok-petok nih. Kalau cepoknya Kang Dul nih. Gak boleh gitu. Gak boleh nyebut nama yang gak ikut. Ntar kalau cepoknya tut. Bawa ngimpi ntar. Bro, makan apa bro? Soto. Soto. Soto apa? Soto ayam. Nyaman enggak? Udah? Ya, udah. Ayo. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapan kalian menonton video ini. Alhamdulillah kali ini udah pada tahu belum kita kemana nih? Udah tau lah, karena kan bisa dilihat dari thumbnail. Sekarang kita lagi registrasi tuh. Ada Mas Nur lagi ngisi form buat nanti ke pos registrasinya tuh. Dikasih ke masnya. Satu personil dia nggak pakai sepatu, jadi harus cari pinjaman sepatu dulu di bawah nih. Jadi buat kalian yang mau mendaki ke Lawu, diusahakan menggunakan sepatu. Bukan diusahakan sih, harus wajib menggunakan sepatu. Jadi kalau nggak pakai sepatu itu pasti nanti disuruh turun buat cari sepatu. Di bawah ada sih, kalau kalian nggak bawa, insya Allah ada banyak tempat penyewaan alat pendakian. Mendingan bawa aja dari rumah ya kan. Kalau nggak punya, kita bisa nyari sewa dulu, kan bisa di tes tuh, daripada nyari di sini agak susah. Oke, habis ini kita mau berdoa. Sampai ketemu lagi di jalur pendakian via Candi Ceto. Lalu Kaspol. Merdeka! Masih sampai kaget tadi, parah banget. Gak apa-apa, yang penting semangat ya enggak.
Sekarang kita mulai pendakian. Jadi di sini ada mapnya tuh. Jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok. Pendakian tadi sempat terkendala karena ada satu personil nggak pakai sepatu, jadi kita cari sepatu dulu. Dan sekarang kita udah start dari Candi Ceto jam 11. Di Candi Ceto sendiri itu ketinggiannya sekitar 1389. Sedangkan Gunung Lawu itu ketinggiannya berapa ya? Sekitar 3000-an. Dengan tinggi 3265 mdpl menurut Wikipedia, Gunung Lawu terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau tadi dari Candi Ceto sekitar 1300-an mdpl, artinya masih hampir 2000-an lagi yang masih harus kami tempuh. Menuju pos 1 ini treknya masih didominasi dengan jalur yang di beton. Masih cukup memanjakan lah. Di sisi kiri ada pagar pembatas, cukup mengamankan bagi para pendaki karena di bawah itu lumayan curam ya. Gunung Lawu memiliki nilai sejarah yang tinggi dan termasuk gunung dengan cerita mistis yang sangat akrab di telinga para pendaki. Di awal pendakian kita akan melalui Candi Ceto dan tidak jauh ada Candi Ketek. Sekarang kita ada di Candi Ketek. Selamat datang di desa wisata Wonotirto. Artinya apa, bro? Wonotirto. Tirto itu air kan? Cerita ya air. Wono? Ada air. Hah? Tempat air. Itu kemana? Oh itu. Iki plangnya loh. Oh, iya. Ini Oh iya. sak gede gitu. Saya lihat di situ. Nih, atur napas dulu karena kita akan menemukan jalur berupa tangga. Konon ketika mendaki gunung kita dilarang mengeluh. Kalau saya sih nggak menilai itu sebuah hal yang mistis, tapi lebih kepada memotivasi diri. Bayangkan kalau sepanjang perjalanan kita atau ada salah satu teman kita ada yang ngeluh terus, gak asik kan? Tubuh kita sendiri juga akan secara tidak langsung terprogram untuk mengubah keluhan itu seolah menjadi kondisi yang nyata. Gimana? Kita kondangan dulu. Semangkanya pinten, Bu? 2.000, Mas. 2.000. Watermelon. Yang baru naik ini hari ini. Manis. 4 apa 5 ada? Seger banget. Hari Sabtu kan turunnya kan minggu sore. Oh, kadang sampai malam ya, Sampai Bu? malam jam 12 masih ada kok.
Itu tiap malam Senin paling ya? Iya, tiap malam Senin, cuma malam Senin. Biasanya kalau 17 Agustus ya naik banyak. Hari ini kemarin itu juga enggak banyak kok yang naik. 17-an itu paling 150-an ya. Gimana? Pisangnya enak? Enak, pisangnya mantap. Bu, mari Bu. Ya mari, hati-hati sampai tujuan. Iya Bu, amin. Kasih Bu. Oh ini yang namanya Wonotirto. Warung kedua di jalur pendakian Gunung Lawu. Ya Bu, masih. Alhamdulillah, akhirnya kita pakai ini pos 1. Oh ya benar, sampai di pos 1 Mbah Branti. Kita lanjut, masih belum boleh mengeluh. Aduh, kenapa duit saya banyak sekali? Menuju pos 2. Pos 1 tadi Mbah Branti kita memutuskan untuk lanjut di ketinggian 1700-an. Tahu, saya lupa 1700 berapa. Oke. Sekarang kita lanjut ke pos 2. Masih menuju pos 2. Daripada break tuh. Dan juga masih belum boleh mengeluh. Alhamdulillah saya masih kuat. Temu percabangan untuk yang kesekian kalinya. Ada beberapa jalur di pos yang dibuat jalur baru gitu. Karena mungkin jalur lamanya udah kurang layak. Jadi dibuatkan jalur baru yang lebih istilahnya aman lah untuk mendaki. Kotoran apa ya? Baru. Sini. Yuk, sampai di pos 2. Pos 2 itu Brakseng. Dan tas saya sudah ada di sana. Oke. Sekarang kita masak dulu. Boleh masak air dulu aja yang cepetan.
Oke, kita tanya chefnya dulu sekarang. Masak apa sekarang kita, Chef? Aduh, kita masak apa ya? Masak air dulu, masak nasi, baru bikin lauknya. Oh, tadi telur asin udah ada. Oke. Terus sama sayur bayam, sama keripik tempe, itu aja. Lumayan lama tadi buat masak nasi, cuman nggak jadi dimakan karena udah kelamaan juga, istirahatnya sejam. Masak nasi doang, belum masak sayurnya. Jadi kita akhirnya mutusin buat lanjut jalan aja. Nanti kita makan nasinya di tenda. Mudah-mudahan kita nyampe di pos 5 sebelum gelap. Oke, kita lanjut dulu. Akal licin. Kita menuju pos 3, masih sekitar 180 mdpl lagi ke atas. Habis minum dulu. Areanya masih rapet, masih belum banyak kelihatan ke bawah ya. Tadi sempat ada, cuman ya ketutup awan bakabut ya. Jadi ya tetap aja jadi nggak enak di videoin. Oke, kita lanjut lagi menuju pos 3. Gimana, Bre? Siap. Lawu gaspol. Ketika kita mendaki tuh, di awal pendakian kita berdoa tuh bukan cuma buat meminta keselamatan sih harusnya. Jadi kita juga wajib meminta agar dijaga ketampanan, karena dalam pendakian tuh orang yang tadinya penuh pesona gitu kan, wibawa, atau cewek yang anggun gitu, udah di jalur mah tetap aja Penuh gairah. ternodai. Dari itu bermata air di pos pendakian Gunung Lawu melalui Candi Cetok ada di pos 3. Di sini airnya sih lumayan ya. Segar. Jangan lupa ditutup lagi kalau udah. Tuh. Berkabut. Sekarang jam 3:30 di pos 3. Nyampe nggak nih? Oke. Sekarang kita dari pos 3 lanjut ke pos 2. Pos 2. Pos 3 lanjut ke pos 4. Udah di 2200-an mdpl ketinggiannya. Si Mas. Iya. Ngecamp di sini semalam. Ngecamp di sini. Oh. Tapi muncak. Baru dari sini. Muncak tapi. Sayanya sih nggak muncak nih, Mbak ini baru muncak. Sayanya agak kesiangan. Dari sini berapa lama kalau muncak? Saya aja nih nggak bawa carrier ya. Jalan jam 5 Jalan jam 5 sampai jam 10. sampai enggak setengah 12. Ih, lumayan. Tapi kacau tapi mas saya kayak. Oh, Kalau enggak sih maksudnya 3 ke 4 ya? Saya mau beda kayaknya. ini dari 3 Iya, ke 3 ke 4, 4 ke 5 juga. 4 ke 5 juga. Baru Luar di biasa.
baru 5 ke situnya tuh baru enak. Oh iya, karena udah mau ketemu itu ya apa? Sabananya. Blok peperangan itu ya. Iya. Oke deh, Itu baru thank you enak. Mas. Iya, iya. Ya, siap. Pikir saya tadi harusnya ngecamp sekalian aja di pos 3. Cuma karena dirasa masih belum terlalu sore dan jarak dari pos 3 sangat jauh kalau mau summit, jadi kami pede buat lanjut. Sayangnya nggak jauh setelah pos 3, satu personil merasakan ngantuk yang sangat berat. Padahal waktu udah menunjukkan jam 4 sore. Akhirnya kita memutuskan untuk break sambil makan buah dan tentu saja sebat. Siapa yang mau bawa semangka? Nggak dari bawah. Iya, kalau di bawah semangka. Udah ketahan dong, berapa kilo soalnya? Kayu untung Berapa kilo kali ya? Ram semangka apa? Oke, alhamdulillah. Belum puas pokoknya. Lek. Tadi cukur aja kan saya sempat tidur pulas banget tuh. Tidur angin. Wah, udah gelap. Udah nggak kelihatan apa-apa. Dan sekarang tuh di jam 6. Jadi kita tadi habis break maghrib. Masih di jalur pos 3 menuju pos 4. Jadi kita mau lanjut perjalanan setelah tadi break maghrib. Azan selesai, kita lanjut ke pos 4. Oke. Jadi kita mau lanjut lagi. Masih sekitar berapa ya? 500 mdpl dah menuju pos 4. Kita masih ngusahain kalau apa buat dirin tenda di pos 5. Jadi mudah-mudahan kita sampean. Tapi kalau enggak ya udah. Kita terima aja. Oke. Lanjut lagi. Kita jalan dulu. Udah, udah jalan. Yuk. Sangat ya. Break terus. Luar biasa. Sadam. Lumayan. Aduh. Menguras stamina Sekarang tuh jam berapa ya? Jam 7. Jam 7. Ya. Oh iya bener, jam 7. Banyak ngasohnya dari jam 6 tadi. Menuju pos 4. Padahal tinggal 200-an mdpl lagi. Tuh udah kelihatan pos 4. Sampai juga di pos 4. Alhamdulillah. Pos 4. Kelihatan nggak? Semangat guys. Masih ada berapa pos lagi sih? Pos 5 kan ya terakhir, terus Yoi. lupakan menjangan ya. Pasar Dieng, Ayo yang punya telur asin buka. Argo Dalam. Terima kasih man. Kayaknya tim udah nggak bisa lanjut. Jadi kita bikin tenda dulu di sini. Mau bikin di mana? Perjalanan selepas maghrib hingga pos 4, kami mengalami beberapa kejadian aneh. Mulai dari penampakan sosok bantal guling berwarna putih, dan bunyi gamelan beradu dengan suara dangdutan. Lalu ditambah 2 personil yang drop. Beruntung kami bertemu rombongan lain yang mendirikan tenda tidak jauh dari pos 4. Jadi nggak suram-suram amat lah malam itu. Setelah tenda berdiri, kami masak lalu beristirahat sebelum mencak pagi ini. Ini kita bikin tenda di antara pos 4 menuju pos 5. Tahunya apa lagi? Ini juga ada rombongan dari mana tadi Mas? Jakarta sama Jogja ya? Dari Jogja. Apa?
Sekarang jam 3:30, kita summit ke puncak Lawu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu, semoga apa yang kita tuju dan kita niatkan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kemudahan dan kita kembali pulang ke rumah semuanya dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Oke. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ayo, bismillah. Lawu gaspol, merdeka. Salah jalur, jadi kita harus balik lagi. Sekarang posisinya saya paling depan. Udah sampai di Bulak Peperangan, cuma ya ini pukul sekitar jam 4:30 sih, jadi gelap tuh, nggak kelihatan apa-apa. Sesaat lagi kita akan menuju Jawa Timur. Ini dia nih pelangnya nih. Nih. Perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ke Jawa Timur ah. Jawa Timur. Nyampe. Oke, kita sampai di pos 5 sekarang jam berapa sih? Jam 5:14. Lupakan jangan. Menuju Boyem. Yang penting udah ikhtiar. Kita dari jam 3:30 tadi summit, coba muncak buat dapat sunrise. Ternyata ya akhirnya udah terang duluan. Ini masih dari Gobak Menjangan menuju Pasar Dieng. Oke, kita jalan mungkin sekitar setengah jam lah. Lumayan dingin ya sini tuh, dingin maksudnya padahal udah ada cahaya. Biasanya itu kan kalau udah ada cahaya kan nggak terlalu dingin paling gitu. Ada burung khas Lawu. Halo. Area Pasar Dieng. Kayak kita lihat tuh udah ada beberapa batu bersusun. Ada satu, lalu yang sebelah sana ada dua.
lalu sana lagi. Nanti jalurnya ke arah sana. Setelah kiri kita akan menemukan Pasar Dieng. Jadi itu harus apa ya? Kita harus memperhatikan sekitar nih. Ada penanda tali plastik terikat. Jadi nanti di sana juga ada tuh warna biru. Jadi jangan sampai ke arah sana. Di sana ada menara pemancar. Mungkin menara pemancar tertinggi yang saya pernah lihat. Oke. Kita sampai di area Pasar Dieng. Pasar Dieng memiliki sebutan lain yaitu Pasar Setan. Katanya bagi yang bisa melihat, kondisi Pasar Dieng nggak beda dengan pasar yang kita tahu ya. Kita bakal lihat banyak tumpukan batu yang katanya itu perwujudan dari toko atau warung di dunia gaib. Saya sendiri ketika memasuki area ini memang ada perasaan yang sulit diungkap dengan kata-kata. Entah karena info yang sudah terlanjur saya dapat dari sebelum saya mendaki, jadi otak saya tersuges duluan. Tapi kalau melihat fakta di lapangan memang jalurnya sangat berisiko untuk orang tersesat jika tidak jeli melihat jejak dan petunjuk yang ditinggalkan melalui tali plastik yang diikat di ranting ataupun bungkus makanan di sepanjang jalur. Terlepas dari apapun itu, saya hanya ingin berpesan untuk diri saya pribadi dan kalian yang menonton video ini, tetap waspada dan selalu merasa rendah hati dimanapun kalian berada saat berkegiatan alam bebas. Menuju puncak gemilang cahaya. Apaan sih? Sangat. Meluk boleh nggak meluk? Boleh kok. Atas. Pegang mas. Ya. Gimana lau, Dam? Alhamdulillah bisa ngerasain trek malam, trek subuh, petang-petang. Mas saya Ada cerita lagi ya di pos 4. banyak cerita yang gue belum bisa cerita. Masih di atas gunung bro. Iya. Sempetin sekali-kali, lalu menantang. Oke. Saudara dari Perindavan. Dari Kongo. Ya, gimana? Mas Wat? Alhamdulillah udah sampai di puncak lalu.
Argo Dumila 3265 mdpl. Salam-salam aja buat yang belum pernah kesini. Kayak radio. Buat kamu-kamu yang belum sampai sini, ditunggu, cobain. Oke, sip. Kekuatan fisik akan tunduk pada keteguhan hati. Beban yang berat, nyali yang diperas terbayar lunas dengan keindahan puncak lawu nan cantik, eksotis, tapi penuh misteri. Berada di sini seolah memberi energi baru dan meneguhkan hati, bahwa hidup ya harus dibuat hidup, dinikmati bukan hanya dijalani. Karena hakikat perjalanan adalah tentang sebuah proses, bukan melulu tentang tujuan. Karena manusia, baik yang sudah ataupun belum menemukan tujuan hidupnya, sadar atau tidak sadar pada dasarnya sudah memiliki tujuan untuk apa diciptakan. Tinggal durasi dan prosesnya saja yang berbeda-beda. Itulah pentingnya kecerdasan dan keikhlasan untuk menikmati proses yang pada akhirnya membawa kita sampai pada tujuan. Tetaplah menginspirasi dan terus berkarya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Untung Nugroho, pamit.